Sudah kelihatan semua ya? Ya, pagi ini kita akan coba melihat secara utuh tentang diri kita. Ya, jadi ketika Tuhan menciptakan kita manusia, apa yang sebenarnya diharapkan dan bagaimana kita sebenarnya harusnya berfungsi. Seperti seorang pencipta yang menciptakan sesuatu, maka dia berpikir bahwa ada sesuatu yang dia harapkan berfungsi melalui ciptaan tersebut. Ya. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih kalau kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul dalam Zoom meeting ini. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami minta supaya Engkau yang membukakan mata hati kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, setiap pribadi Tuhan. Tolong supaya kami bisa berfungsi sebagaimana sepertinya Engkau menciptakan kami pada mulanya Tuhan. Kami bersyukur, kami tahu bahwa segala Engkau ciptakan sungguh amat baik. Begitu juga dengan diri kami Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk kami boleh memandang seperti Engkau memandang kami Tuhan. Terima kasih, kami mau menyerahkan waktu ini, biar Engkau yang Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Dalam Yesus kami ucap syukur. Amin. Oke, kita akan mulai dengan kitab Kejadian 2 ayat 7, ketika pada waktu Tuhan menciptakan kita manusia. Ya, karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi manusia yang hidup. Ya, kalau kita baca mengenai eh, terjemahan The Message, maka di situ dikatakan the man came alive, a living soul, ya, sebagai makhluk yang hidup. Nah, ini penting untuk kita bisa mengerti bahwa eh, kita bisa hidup sebagai ciptaan yang dihembuskan nafasnya dari Tuhan. Ya. Kalau kita coba lihat dari bahasa aslinya, hembusan nafas itu adalah nismat caim, ya, di mana nismat itu berarti nafas atau roh, sedang caim itu berarti hidup atau kehidupan. Jadi sebenarnya di situ kita diberikan roh kehidupan atau nafas hidup dari Tuhan. Ya, ya, itulah yang kita kemudian disebut sebagai living soul. Jadi kalau kita tidak punya koneksi dengan Tuhan, ya, kalau Tuhan tidak menghembuskan nafasnya kepada kita, maka tentunya kita bukan menjadi sebuah living soul, ya. Kita bisa bisa aja hidup, kelihatan hidup, tapi sebenarnya kita seperti mayat hidup gitu, ya. Tidak ada roh kehidupan di dalam diri kita. Jadi kita tuh bukan sekedar makhluk fisik yang terdiri dari tubuh dan jiwa, tapi juga punya kehidupan rohani, di mana rohani ini memungkinkan kita berelasi dengan Allah. Ya, ini yang kemudian kita coba pahami bagaimana ketika Tuhan menciptakan kita. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, maka itu kita berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Ya, kita punya roh untuk berhubungan dengan Allah. Nah, oleh karena itu seharusnya kita harus hidup berbeda dengan makhluk lainnya dan tentunya punya manual operation yang berbeda juga. Ya, jadi kita dengan binatang, dengan tumbuhan itu harusnya berbeda begitu. Ya, namun berapa sering kita hidup seperti makhluk lainnya, seperti tumbuhan dan binatang. Kita hanya hidup mencari makan, kemudian kita tumbuh dan kita melakukan segala sesuatunya seperti binatang, kemudian akhirnya kita meninggal, mati. That's it gitu. Jadi, nah ini yang kita perlu pikirkan, bagaimana kita hidup berfungsi sebagaimana seperti Allah menciptakan kita pada mulanya. Dan kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus juga bertumbuh secara holistik, ya. Kita melihat secara utuh bagaimana Tuhan Yesus juga bertumbuh makin besar, bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah oleh manusia dan manusia.
Jadi di situ Tuhan Yesus juga bertumbuh secara fisik, secara intelektual, dan kemudian secara sosial dan secara spiritual, begitu ya. Nah, itu yang kemudian kita bisa melihat. Makanya ketika kami memang dalam pelayanan misi dalam dunia pendidikan, kami menekankan bagaimana kami mendidik anak-anak untuk bertumbuh seperti Tuhan Yesus bertumbuh secara holistis. Ya, bahwa itulah yang Tuhan mau ketika Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk rohani dan makhluk sosial. Nah, untuk itu makanya kita memang perlu memikirkan adanya keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh kita secara utuh. Karena ketiganya berkaitan. Tidak bisa kita memisah-misahkannya, oh ini masalah kejiwaan saya, ini masalah kerohanian saya, ini masalah fisik saya, sakit penyakit. Tidak. Semua itu saling berhubungan dan semua itu saling kait mengait gitu. Jadi ketika kita mengalami masalah jiwa kita, maka itu ada kaitannya dengan masalah rohani kita, ya, masalah tubuh kita dan seterusnya. Nah, kita akan coba melihat beberapa contoh di Alkitab. Saya akan coba cepat karena nanti kita mungkin kalau ada waktu juga bisa bertanya jawab dan sebagainya. Ya. Nah, saya akan mengambil beberapa contoh. Satu, Nabi Elia. Ya, mungkin Bapak Ibu semua ini sudah familiar dengan cerita ini di dalam satu Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 21. Ya, ketika itu Isabel itu memberi ancaman kepada Nabi Elia bahwa jika besok kira-kira pada waktunya aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu dari mereka itu. Ya, jadi ini latar belakangnya adalah ketika Elia begitu beraninya melawan Nabi Baal, 450 Nabi Baal. Dan dia begitu luar biasanya mengalahkan semua Nabi Baal, bahkan dia sudah melakukan banyak mujizat ya pada waktu menghadapi Nabi Baal tersebut. Namun ketika Isabel, seorang wanita gitu ya, mengancam dia, kemudian di ayat 2 dan 3 dikatakan maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ya. Bagaimana tiba-tiba suatu kejadian itu membuat dia bisa seperti itu. Mungkin ini kita harus berpikir kembali, kenapa ya? Kenapa Elia itu yang tadinya begitu perkasa, begitu luar biasanya pelayanannya dan juga kesaksiannya, sampai pada satu titik dia bisa kemudian seperti takut dan bahkan dia ingin mati gitu loh. Dia ingin mati gitu. Itu sesuatu yang aneh juga kita perhatikan. Namun kita lihat ya bagaimana Tuhan mencoba untuk memulihkan Elia ya. Dia dikatakan gini ayat 8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ya. Nah, ini kita bisa lihat pentingnya bahwa ternyata memang pada waktu itu kemungkinan Elia itu mengalami kelelahan fisik, ya, kelelahan fisik, kelelahan tubuh. Dia kerja, mungkin dia kerja pelayanan dan sebagainya itu sedemikian berat sehingga membuat dia kelelahan. Kalau kita sering dengar kata burnout gitu ya. Jadi itu sampai sedemikian rupa dan akhirnya bisa mempengaruhi kejiwaan kita, di mana kemudian kita akhirnya seperti mengalami depresi, mengalami tekanan, stres, bahkan juga overthinking yang dialami oleh si Elia. Dia mengalami overthinking oleh karena dia merasa bahwa hanya dia sendirilah yang mengalami masalah ini. Hanya dia sendirilah yang mengalami pergumulan ini, orang lain kagak gitu ya. Nah, ini kemudian dialami oleh Nabi Elia. Lalu kemudian eh, apa Tuhan membawa Elia itu masuk, dikatakan lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak berhenti memulihkan Elia
dalam masalah kesehatan jiwanya atau pergumulan jiwanya, dengan memberi dia makan, minum, dan istirahat, ya. Jadi kita bisa melihat di situ Tuhan juga melakukan pemulihan kesehatan tubuhnya atau fisiknya. Nah, tidak berhenti di situ saja, Tuhan mulai mengajak Elia masuk di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Nah, ini penting untuk kita bisa melihat bahwa ternyata eh, pergumulan di dalam jiwa kita dan juga dengan kesehatan fisik kita itu tidak berhenti di situ saja, dan tapi kita harus bawa ke dalam hadirat Tuhan. Disitulah kemudian Elia mengalami pemulihan secara holistik, ya. Dia mengalami pemulihan secara holistik. Dia tidak juga mencoba berpikir bahwa dia akan ketemu Tuhan secara spektakuler, tapi Tuhan justru membuat dia bertemu di dalam angin sepoi-sepoi. Dan kita bisa melihat bagaimana pentingnya untuk kita bisa menenangkan dan mendiamkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Hening di hadapan Tuhan. Kalau kita sering dengar kata mindfulness, mungkin itu salah satu contoh bagaimana kita mencoba untuk mendiamkan dan menenangkan jiwa kita. Seperti Mazmur 131 ayat 2. Ya, seperti bayi yang disapih dari ibunya gitu. Jadi ini kita bisa melihat bagaimana korelasinya antara eh, eh, jiwa, fisik, tubuh, dan roh yang kemudian setelah mengalami ini, Elia mengalami pemulihan, dan dia bisa melihat bisa melihat sesuatu yang baru, misi yang baru di dalam hidupnya, dan kemudian dia bisa kemudian mendelegasikan pelayanannya kepada Elisa. Ya, jadi dari contoh ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana secara utuh antara roh, tubuh, dan jiwa. Ya, Hah? Pris nggak ya? Oh iya, oke. Oke, oke. Saya lanjut ya. Nah, yang kedua saya ambil contoh pemazmur di Mazmur 42 ayat 1 sampai 11. Dia katakan gini, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kedaulatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Nah, ketika kita mengalami pergumulan di dalam jiwa kita, kita mungkin resah, kita mungkin gelisah, kita mungkin terlalu banyak overthinking dan sebagainya, sehingga jiwa kita rasanya kosong, atau nggak tahu bagaimana gitu, kayaknya nggak enak gitu loh keadaan jiwa kita. Itu yang kita Permazmur katakan seperti jiwaku gundah gulana, ya. Tapi yang kita lihat bagaimana ketika dia mencoba mengatasi masalah kejiwaan di dalam diri dia. Dia berjalan maju dalam kepadatan manusia untuk melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Pemazmur tidak berhenti kepada pergumulan dia, kejiwaan dia, masalah di dalam jiwanya. Dia tidak berhenti di situ saja. Dia juga tidak mengasihani dirinya, atau mungkin kemudian dia merasa bahwa aduh, kok saya begini ya dan sebagainya. Tidak. Tapi dia mau naik, mau mengangkat jiwanya itu ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Nah, ini penting bagi kita untuk kita bisa keluar dari kungkungan masalah kejiwaan atau yang ada di dalam jiwa kita, pergumulan kita. Dan kemudian dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia cry out kepada Tuhan di dalam doanya. Jadi doa kita itu bukan sekedar hanya daftar permintaan, atau kemudian cuman hanya lip service, hanya karena kewajiban, karena mau tidur, mau bangun tidur, mau makan dan sebagainya, enggak. Tapi di sini pemazmur membawa
pergumulan dirinya di dalam doa. Dia kemudian mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan berharap lagi kepadanya, penolongku dan Allah." Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa memang pemazmur tidak berhenti dalam apa ya, menggumuli persoalan di dalam dirinya, di dalam jiwanya, tapi dia mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia membawakan semua itu kepada Tuhan. Dia lepaskan, dia cry out sama Tuhan, dan yang bukan hanya sekedar sampai di sana saja, tapi dia mengajak, dia memerintahkan jiwanya untuk berharap kepada Allah, gitu. Jadi dia memerintahkan jiwanya untuk berharaplah kepada Allah, bukan kepada manusia, ya. Jadi kalau kita mengalami keadaan seperti ini, kemana kita mau lari? Biasanya kalau kita mau lari, kalau kita lagi kosong, lagi nggak tahu, nggak semangat dan sebagainya, kita coba refreshing, ya. Kita mau katakan seperti kayak sekarang healing gitu ya, kemana-kemana gitu dan sebagainya. Tapi itu juga tidak akan memulihkan kita secara holistik, ya. Kita perlu memang masuk ke hadirat Tuhan itu dalam keadaan seperti pemazmur yang kasih contoh bagi kita, bagaimana dia mengatasi kelelahan jiwanya, ya, di dalam diri dia. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Nah, inilah yang kemudian kita coba melihat ketika kita mengalami pergumulan di dalam jiwa kita, apa yang kita hadapi dan bagaimana kita memulihkannya. Jadi sama seperti ketika Tuhan Yesus bertumbuh secara holistik, maka kita juga harus bertumbuh di dalam memperhatikan kesehatan tubuh, jiwa, roh kita secara utuh. Fungsi yang bicara mengenai hanya roh dan juga tubuh, tapi kita memeliharanya semuanya dalam keadaan sempurna. Jadi ketika kemudian kita juga tidak bisa memelihara kesehatan fisik kita dengan baik, maka tentunya jiwa kita juga akan bermasalah. Kita sering mengatakan bahwa kita kok kayaknya sakitnya psikis gitu ya. Jadi nggak ada apa-apa ketika diperiksa, cuman karena jiwa kita juga kena. Nah, karena itu kemudian ini yang kita perlu perhatikan bahwa baik menjaga kesehatan tubuh fisik kita, juga kesehatan jiwa kita dan kesehatan roh kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Kiranya itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau sedemikian menciptakan kami, bahwa kami berbeda dari makhluk ciptaan-Mu lainnya, Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami punya kemampuan untuk kami boleh berelasi dengan Engkau. Dan Engkau begitu rindu menginginkan kami punya relasi yang intim bersama dengan Engkau. Namun Tuhan, seringkali tubuh dan jiwa kami menghalangi kami dan merintangi kami, Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh berdoa supaya Tuhan sendiri yang intervensi, menolong kami sehingga kami juga bisa memulihkan tubuh jiwa kami, Tuhan. Oleh karena kami punya relasi yang intim dengan Engkau. Kami punya roh kehidupan yang Engkau hembuskan di dalam diri kami. Sehingga sekalipun jiwa kami soak, tapi kami bisa mengalami recharge di dalam Engkau, Tuhan, di hadirat-Mu. Kami mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan, dalam keadaan kami, baik sebagai GKM maupun caregiver. Tuhan, kami tolong kami supaya kami bisa keluar dari semua ini, kami bisa mengalami pemulihan yang sempurna, yang utuh, yang daripada Tuhan, di dalam hadirat-Mu, Tuhan.
Terima kasih, kami mau menyerahkan setiap kami hanya dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Pak Jeffrey. Baik, kita sekarang masuk ke dalam tanya jawab ya. Ada teman-teman yang mau bertanya kepada Pak David. Silakan siapa saja, dipersilakan. Saya Pak. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan dan sharingnya. Saya hanya mau bertanya dan untuk kita semua, kalau dilihat dari apakah bisa dikatakan dari ketiga hal yang ada yaitu roh, jiwa, dan tubuh, kalau skala prioritasnya apakah benar dari roh atau roh itu menjadi dasar ya, maksudnya untuk keberadaan jiwa dan tubuh gitu Pak David. Mohon Ya. tanya. Terima kasih Bu Lucy. Nanti kita coba bantu menjawab ya kalau memang jawaban saya belum memuaskan ya. Tapi kalau kita lihat memang yang membuat kita benar-benar hidup itu adalah hembusan nafas dari Allah. Gitu. Jadi disitulah sumber kehidupan kita, sumber kehidupan kita. Jadi ketika kita mulai mengalami masalah di dalam jiwa kita atau ke tubuh kita, maka sebenarnya itu relasinya adalah sumber kehidupan kita itu yang perlu kita pulihkan. Ya, jadi tolong kita bisa apa ya memperhatikan bahwa memang itulah sumber kehidupan kita, bahwa kita benar-benar bisa menjadi living soul, ya. Karena itu memang apa ya? Kenapa makanya kita berbeda dengan binatang? Binatang juga punya tubuh dan jiwa, ya. Dan eh, itu tidak ada rohnya. Jadi kalau memang kemudian kita merasa berpikir bahwa jiwa dan tubuh itu menjadi sumber, maka apa bedanya kita dengan binatang gitu ya. Jadi itulah yang kita bisa melihat bahwa di sini roh itulah sumber kehidupan kita. Hembusan nafas itulah yang memampukan kita untuk menjadi living soul gitu. Ya. Jiwa kita benar-benar hidup begitu ya. Bukan sakit atau bukan mati gitu. Kalau itu sih yang saya pikirkan sih dari segi Kejadian 2 ayat 7 itu. Mungkin ada yang lain mau bisa tambahkan? Saya mau nanya, kalau kesadaran itu gimana ya? Kan kalau kita tidur kan kita nggak sadar kan? Kalau kita tidur kan kita nggak sadar. Nah, roh itu gimana ya? Kalau kita sudah mati, roh sadar punya kesadaran kan gitu. Ya, kalau kita tidur memang roh kita tetap memang apa ya hidup karena di situ kemudian bisa saja kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah dalam mimpi dan sebagainya, gitu. Ya, jadi kesadaran kita ketika kita eh, tidak tidur itu memang kesadaran di dalam alam eh, jasmani kita, ya. Nah, tapi bisa jadi di dalam alam roh memang itu juga kita bisa alami ketika kita masih sadar begini ya, seperti ini. Jadi itu bagaimana ketika eh, hubungan kita dengan Tuhan itu sedemikian dekat, maka kita juga eh, kita bisa bisa juga mengerti perperangan di dalam alam roh itu. Jadi memang apa ya eh, yang dimaksud tadi bahwa roh kita itu ketika tidur itu di mana dan bagaimana kan? Iya. Betul, Egan? Ya, roh Nah, kita memang tetap hidup, artinya dia ada apa ya? Yang masih tetap menghidupkan kita gitu. Ya, kecuali memang ketika kita mati maka roh itu akan kembali ke
ke ke alam roh, di mana kemudian nanti eh, itu akan menentukan apakah kita akan bersama Kristus di surga atau tidak, gitu, dengan kelahiran baru. Amin. Oke, itu saya bisa menjawab sekitar situ. Mungkin kalau Pak Jeffrey mau ada tambahan, silakan. Enggak. Ya, Ada teman-teman lagi yang mau tanya, silakan siapa aja. eh, Ada lagi teman-teman saya yang mau tanya. saya bukan dokter, jadi jadi saya memang dari Kimia Teknik ITB. Kemudian saya sempat belajar misiologi di STT Amanat Agung. Ketika usaha saya waktu itu krisis 98, saya ambil kuliah di misiologi Amanat Agung, dan belakangan saya karena punya pelayanan dengan pasangan suami istri, saya kemudian belajar konseling karena ada masalah bagaimana membesarkan anak, masalah pasangan suami istri. Jadi saya belajar master konseling di STTRI, tapi saya nggak lulus. Saya selesai kuliahnya semua, tapi saya nggak lulus karena pada waktu itu saya diminta untuk ada praktek 500 jam yang tidak bisa saya penuhi, gitu. Ya, itulah Misiologi, saya. misiologi Kenapa? apa? Misiologi apa, Pak? Misiologi itu kita belajar bagaimana bidang-bidang misi kontemporer yang ada, gitu ya. Jadi kita itu bukan berarti bahwa kita melakukan misi itu hanya di dalam gereja, gitu. Gereja hanyalah salah satu dari sekian banyak misi yang kita perlu lakukan dalam dunia ini. Termasuk apa yang kita lakukan sekarang ini adalah misi dalam dunia pendidikan. Kita juga berharap ada misi di dalam seni, ya. Ketika kita lihat bagaimana drakor sama apa namanya dari China juga bikin apa namanya itu drama-drama. Sebenarnya itu penting karena disitulah kita akan memasukkan nilai-nilai kehidupan, gitu. Nah, kita dari komunitas Kristen itu sedikit sekali yang masuk di dalam dunia seni atau art ini. Belum lagi dunia bisnis, ya, terus dunia politik, dan kemudian dunia ke the poor ya, bagaimana melayani anak orang-orang yang kekurangan, begitu. Jadi itulah waktu itu kami belajar misi kontemporer di dalam dunia ini seperti apa, gitu. Makasih, Pak. Ya, makasih. Makasih. Ya, saya mau merespon Pak David nih sedikit nih. Ya. Kan ketika kita menghadapi gangguan kesehatan mental, sebenarnya ini kan gangguan holistik ya, gangguan yang menyeluruh ya. Nah, seringkali itu kita itu melihat parsial. Misalnya kita melihat, oh solusinya hanya medis, biologi doang, makan obat aja gitu ya. Padahal ada lagi solusinya, ada lagi, tapi ada yang lagi parsialnya ekstrim lagi, solusinya spiritual, jadi semuanya harus baca Alkitab, rohani, dan ada lagi yang tipe spiritualnya yang ke arah eksorsisme gitu ya. Nah itu ekses yang ekstrim lagi ya, karena parsial ya. Tapi kalau kita lihat ternyata kalau kita lihat secara menyeluruh semua aspek itu bisa ada gitu. Karena misalnya kalau kita dari wawasan Alkitab, kita lihat bahwa ada orang-orang yang diganggu setan betul-betul kayak Saul ya, diganggu. Itu Petrus pun pernah dibisikin, dan Daud pun pernah jadi setan tuh benar-benar ada gitu ya. Benar ada. Tapi ada yang bilang juga kalau tahu gimana orang itu terganggu atau enggak ya tinggal ini bercanda ya, disuruh pakai korek api, karena kalau misalnya kalau kerasukan setan tuh dia pasti tetap nggak berespon. Kalau misalnya nggak kerasukan pasti panas gitu ya. Itu cuma bercanda ya Pak ya. Nah, saya cuma mau bilang bahwa aspek-aspek itu holistik, banyak ya, banyak ada biologis, ada spiritual, bahkan ada relasional, ada dengan orang lain, ada juga kita punya self care juga ya, tubuh kita dan sebagainya. Jadi itu banyak sekali gitu ya. Hanya gimana ya Pak supaya kita bisa melihat betul-betul holistik, terutama gini, saya melihat seringkali kita bablas.
bablasnya itu adalah bablasnya lihatnya either medical model atau either spiritual model semuanya gitu ya. Gimana supaya kita punya wawasan betul-betul dunia peperangan rohani itu ada. Tapi Hmm. jangan semuanya di spiritualize juga karena tetap kalau misalnya orang lagi keganggu, gimana bisa berdoa lagi susah harus makan obat dulu gitu. Jadi gimana semuanya itu bisa lihat secara holistik gitu Pak. Jadi Ya, dari tanggapan jadi pertanyaan nih Pak. ya. eh, Terima kasih ya untuk klarifikasi dari Pak Jeffrey. Memang seperti itulah Kak. Kita harus bisa melihat pergumulan kita secara holistik. Ya, kita nggak bisa parsial untuk memikirkan, oh kalau masalah jiwa ini ya, kita minum obat atau kita harus ke psikolog, gitu ya. Salah satu memang bentuk daripada pemulihannya. Hmm. Tapi kita tidak berhenti di sana saja gitu. Kita tidak berhenti di sana saja. Kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan Allah itu menolong Elia, ya. Di situ kan Tuhan tidak berhenti di masalah fisik doang, ya. Tidak berhenti di masalah kejiwaannya dia. Tapi kemudian ketiganya itu saling kait mengait. Kita nggak bisa berhenti. Misalkan, oh kita cuma bicara rohnya doang. Kalau kita lihat Tuhan melakukan kepada Elia itu dia tidak langsung bawa dia ke hadirat Tuhan kan? Dia juga belum siap kali. Dia juga nggak bisa melakukan itu gitu. Bagaimana kita misalkan gini, gimana kita mau bicara apa ya sesuatu yang tingkat lebih tinggi sementara dia kelaparan gitu, Hmm. ya kan kita kasih makan dulu dong, kita kasih minum dulu dan sebagainya baru kita bicara Hmm. untuk level yang berikutnya begitu ya. Jadi itu kemudian perlu kita perhatikan bahwa semuanya keterkaitan dan semuanya itu butuh Ya, pemulihan, nggak betul. bisa satu sisi saja gitu ya. Makanya kemarin ketika ada satu orang yang kami temui gitu, dia kayak sudah kehilangan semangat, nggak tahu mau ngapain dan sebagainya. Saya nggak bicara mengenai, oh gimana gimana. Saya bilang coba olahraga, ya Hmm. olahraga tiap pagi, mungkin disiplin, paksain supaya bisa berolahraga gitu. Kadang-kadang dia merasanya aja males gini segala macam. Coba usahakan. Karena dengan olahraga gitu ya kita juga akan mens sana in corpore sano kan dikatakan Ya, begitu kan bahwa di dalam hmm. eh, jiwa Sehat. yang sehat itu terdapat di dalam tubuh yang sehat gitu. Nah, ini kan juga seperti itu. Tapi kan ini kan filosofi dunia ya. Dia berpikir hanya cukup sampai kepada tubuh dan jiwa. Nah, tadi kita udah bisa melihat ternyata kita benar-benar menjadi living soul itu ketika Tuhan mengembuskan nafasnya. Jadi ini yang kemudian kita bisa lakukan bersama-sama ya. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri sih menurut saya sih Pak. Nggak bisa. Hmm. Ketika kita bicara mengenai masalah pergumulan di dalam rohani kita, ya ketika kita mengalami eksorsis dan sebagainya, itu juga kemudian kita juga harus bisa melihat bahwa Hmm. eh, itu juga ada masalah mungkin dalam kejiwaannya. Dia Hmm. membuka diri terhadap eksorsis itu, eksorsisme, ya. Jadi itu masalah di situ juga. Jadi makanya kemudian ketika kita mau bicara mengenai soal pemulihan roh gitu ya, maka kita juga harus mulai ketika bagaimana kita memulihkan jiwanya juga. Ya, Baik, kira-kira itu sih Pak. terima kasih Pak David. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Saya lagi ya Pak Jeff. Boleh Pak Eh, Jeff? Silakan, silakan. Silakan. Enggak, ini sih berarti dilihat per kasusnya gitu ya Pak David ya, dengan setiap hal yang ada. Nah, saya sebagai salah seorang GKM ingin katakan sih, waktu kemarin kan padat benar nih pelayanan ya. Kemudian hari Minggu itu saya tetap melayani, terus saya rutin minum obat. Tidak pernah terlambat. Cuman lewat kasus ini saya melihat akan tuntunan roh ya. Mungkin saya lebih berat ke spiritualnya ya, Pak Jeff ya. Untuk saya sih pribadi karena pengalaman itu. Di situ waktu di gereja itu hanya ada tuntunan Tuhan itu bilang karena saya rasa pingin marah gitu.
Pingin Hmm. marah, hanya masalahnya sepele aja karena ada salah pendapat ya, miskomunikasi. Tapi pribadi saya tuh kayak ungkapan marah itu begitu berkecamuk di hati gitu. Nah, saya melihat bahwa inilah tuntunan Tuhan, di mana udah tegang tuh ya, kayak ada suara itu bilang, kamu naik ke atas, kamu naik ke gereja, di bawah kan parkiran ke gereja. Di atas itu saya nggak ngomong apa-apa, saya hanya diam aja, saya diam sambil saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Jangan sampai saya marah mengungkapkan rasa marah itu. Dan betul loh, di saat itu langsung ada ketenangan yang sungguh Ya, membuat ya, saya itu bisa tenang gitu. Mungkin Hmm. karena kecapean juga ya seperti Elia lah, ya, walaupun tidak sama seperti ya, Elia, tapi karena runtun gitu ya. Sedangkan untuk saya untuk ya. mengurangi akan pelayanan itu saya rasa tidak bisa gitu. Tapi puji Tuhan dan sekarang bisa stres gitu. Jadi kalau konsep saya sih memang saya tidak paksain untuk teman-teman sesama GKM seperti saya ya. Cuman sejauh saya Tuhan ajar untuk berdiam diri. Memang Ya. tidak langsung saya lakukan mindfulness ya, seperti yang diajarkan Bu Yulia. Ada waktu sih biasanya di rumah saya lakukan. Cuman kalau kayak kasusnya di gereja gitu, akhirnya saya menyendiri, tidak ada dan itu saya ambil waktu tenang sejenak. Dan puji Tuhan, akhirnya bisa normal kembali gitu. Jadi seakan-akan kayak warning Tuhan kasih gitu Pak Jeff. Maksudnya Pak David untuk bisa tenang dulu, jangan langsung ungkapin. Biasanya kan saya langsung ungkapin ya. Memang ada kelegaan di saat marah itu diungkapin, ada kelegaan. Tapi maksudnya akibatnya lebih fatal gitu. Kalau berdiam gitu rasanya akhirnya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak menjadi berkat gitu. Begitu Pak Jeff dan Ya. juga Pak David. Jadi mungkin Ya, itu sih. evolusi saya pikir benar juga ya kayak gitu. Dalam arti gini, kalau biasanya kita sudah kelelahan fisik atau burnout, biasanya memang kita akan mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi dan sebagainya begitu. Ya, memang pada saat itu ya satu-satunya jalan memang kita harus menenangkan jiwa kita. Ya, kita harus bisa ambil nafas lah, tenangin pikiran dan sebagainya. Nah, ketika kalau kita ingat Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus juga pada waktu itu mengatakan demikian, marilah yang letih lesu dan beban berat ya. Kalau dalam terjemahan The Message itu bagus sekali, kita burn out of religion. Seringkali kita merasa bahwa kita pelayanan, tapi kita lupa bahwa seperti Elia akhirnya mengalami burnout begitu. Nah, padahal pada waktu itu Tuhan bilang, marilah datang kepadaku. Ya, jadi belajarlah daripadaku, ya, supaya kamu mengalami kelegaan, supaya jiwamu mengalami kelegaan, gitu ya. Di situ kan lihat bagaimana antara kelelahan fisik, jiwa, dan kemudian roh, ya. Itu di situ Matius 11 ayat 28 itu jelas bagaimana Tuhan mengaitkan ketiga ketika kita mulai capek, lelah, kemudian dia mengatakan datang kepadaku, maka jiwamu akan mengalami kelegaan. Gitu ya. Oke. Dan kita sekarang akan masuk dalam Bisa. gimana? Bu Yulia? Saya mau menjelaskan kembali, mindfulness itu tidak selalu dalam kondisi maksudnya benar-benar diam terus apa. Kita aktivitas 24 jam itu harus selalu mindfulness, artinya gini, mempersiapkan diri untuk tenang dengan olah napas. Jadi dengan waktu pelayanan merasa capek, berasa ini, itu tadi sudah betul banget. Dengan Bu Lucy, dia naik ke atas dan kemudian dia bilang, Tuhan tolong saya, itu kan udah relationship dengan secara roh ya. Kita lihat pelayanan Tuhan Yesus, saya mengamati bagaimana pelayanan Tuhan Yesus banyak sekali. Di dalam pelayanan kesibukan, dia selalu menyendiri, diam-diam menyendiri. Bayangkan ya, Tuhan Yesus saja perlu waktu ngecas energi dia. Padahal banyak orang menunggu dia. Tetapi dia silent. Dan di situ saya belajar mindfulness itu, saya belajar seperti Yesus. Dalam sibuk apapun saya harus stop. Baik misalkan ya, aduh ini belum masak, belum ini. Tetap duduk diam seperti Tuhan bilang Maria dan Marta. Marta bilang, kenapa sih gini-gini? Tapi Tuhan menilai Maria yang mau duduk diam dengan Tuhan. Kalau menurut pengalaman saya, justru di dalam waktu saya OCD panik itu, Pak David selalu bilang,
Ayo terus langsung di mobil nih, tarik napas apa ini terus ya teduhkan self talk, use self talk with God. Terus tenang, terus saya mulai ngomong itu langsung tuh set set set. Kayaknya Prilly kemarin saya latih tuh. Yaitu bagaimana kita harus tegas dengan diri kita berkata ya ini dan tidak dengan ini. Mungkin itu ya. Jadi boleh relax dengan ini. Jangan merasa kalau kita merasa wow kita tuh tidak rohani. Saya pikir yang tahu kan diri kita itu aja ya. Hmm, Pasti Bu Yulia. Masih ada teman-teman lagi yang mau respon? Iya, menarik ya, topik yang menarik ya. Jadi kalau saya sendiri boleh kalau simpulkan ya, sebenarnya ketika kita ada tubuh jiwa roh gitu ya di dalam tubuh kita ya, kita itu mesti jaga semuanya tuh, mesti jaga semuanya, jaga hati, jaga tubuh, jaga jiwa kita ya. Karena itu semua related gitu, related ya, related. Dan orang waktu misalnya orang nggak bisa alasan begini, waktu orang lagi mania gitu ya, dia mukul orang gitu ya. Memang itu ada terpengaruh sama gangguan fisiknya, tapi tetap tanggung jawab itu tetap ada. Makanya kita mesti tetap jaga mengendalikan diri dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi eh, ada satu buku ngomongnya apakah otak dipersalahkan ya. Jadi seringkali kan kita nyalahinnya otaknya aja tuh, otaknya nyalain, oh itu salahnya saya sakit, jadi makanya tingkah laku saya nggak bertanggung jawab dan sebagainya. Makanya kita sebagai orang Kristen harus belajar untuk tetap menjaga hati, walaupun kita bisa lemah, tapi kita belajar menjaga gitu. Dan kalau kita sampai jatuh pun Tuhan kita baik dan Dia mengampuni kita dan Dia mengasihi kita gitu. Jadi itu satu. Jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil, Ia akan menyucikan dosa kita dan dari segala kejahatan. Itu satu pengharapan bagi kita ya.